قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Di antara bentuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para istri, kata beliau di sini, adalah irhaquz zauj bi kathrati talabat, yaitu irhaquz zauj bi kathrati talabat, menyulitkan suami dengan terlalu banyaknya tuntutan. Ya, ini di antara beberapa perbuatan para wanita ataupun para istri yang irhaquz zauj, menyusahkan ataupun menyulitkan suaminya bi kathrati talabat, tuntutannya terlalu banyak sehingga menyusahkan dan menyulitkan sang suami. Kata beliau di sini, fa minaz zaujat man turhiquz zaujaha bi kathrati talabat. Di antara para istri ada para istri yang menyempitkan ataupun mempersulit sang suami dengan banyaknya tuntutannya. Ya, jadi dengan banyaknya tuntutannya. Jadi ada, kata beliau, di antara para istri yang melakukan demikian. Duna mura'atun li awda'ihil maliyah, tanpa memperhatikan dan melihat bagaimana kondisi keuangan sang suami. Tidak peduli dengan kantongnya suami, tidak peduli dengan dompetnya suami. Yang terpenting dia menyampaikan seluruh tuntutannya, keinginannya ini dan itu, demikian dan demikian. Dia tidak memperhatikan, tidak ada mura'ah bagaimana kondisi usahanya suami, bagaimana kondisi keuangannya, harta yang dia miliki. Fahiya turidu an talbas kama talbasu sadiqatuha fulana, yaitu para istri yang ingin mengenakan satu pakaian, yaitu pakaian yang dikenakan oleh temannya si fulan. Jadi maksudnya ada tipe-tipe para wanita apabila mendapati sadiqahnya ataupun temannya menggunakan atau sahabatnya menggunakan pakaian model baru, kan begitu ya, sering ini. Wah, ini di telepon ada model baru, ada ya satu inovasi baru, ada baju model baru. Dia pun akhirnya tertarik untuk membelinya, sehingga dia meminta kepada suaminya, "Mas atau Bang, beli ini, beli itu, beli ini. Si fulanah pakai ini, beli ini dan beli itu." Au qaribatuha fulanah, ataupun dia dapati ada karib kerabatnya yang membeli satu barang, membeli pakaian begini, dia pun ikut juga. Ya, dia menuntut dan meminta kepada sang suami demikian. Wa turidu an tastakthira min az-zina wal athas kama istakthara alu fulan wa alu fulan. Ataupun para wanita yang ingin memperbanyak perhiasan, perabotan-perabotan rumah tangganya seperti keluarga si fulan beli ini, beli itu, beli ini dan demikian. Akhirnya sang suami pun terbebani dengan banyaknya tuntutan sang istri tersebut. Di antara sebabnya ya seperti tadi, sang istri melihat ya temannya ataupun kawannya ataupun kerabatnya memiliki ataupun membeli pakaian demikian, atau memiliki zinah, yaitu bentuk-bentuk perhiasan, apakah itu mungkin kalung, gelang, atau cincin. Sekarang lagi anu kan begitu ya, lagi mabuk cincin, bukan mabuk cinta, mabuk cincin ya, ataupun perhiasan-perhiasan yang lainnya. Si fulanah beli perhiasan ini ya, keluarga si fulan beli mobil demikian, padahal sudah punya mobil sebenarnya, tapi gara-gara melihat tetangganya, keluarganya beli demikian, model baru dan seperti ini, mobilnya bisa dilipat, dikantongi, kita beli juga katanya, kan begitu. Siapa tahu benar-benar demikian ya. Nah, jadi ini merupakan satu irhaquz zauj, yaitu mempersulit sang suami dengan kasratut talabat. Summa innal munasabat katsirah jiddan. Kemudian belum lagi ditambah acara-acara begitu banyaknya.
terkadang kan acara begitu banyak sekali. Ya, kesempatan-kesempatan yang harus didatangi itu banyak sekali. Fa kullu munasabah zawaj laha lubusuhal khas al-jadid. Pada setiap acara yang akan didatangi dari acara-acara pernikahan misalnya memiliki satu pakaian khusus yang baru. Jadi ada undangan pesta pernikahan A, pengen baju nanti di pesta pernikahan si A saya pengen bajunya yang begini. Dia minta kepada sang suaminya. Ada undangan juga si B, kemudian dia pengen saya pengen bergaun demikian, pengen pakai yang seperti ini dan seterusnya. Jadi ingin yang baru terus dalam sisi pakaian dan semisalnya. Wa kullama taghayyaratil azya wajaba mulahaqatul jadid minha. Jadi setiap terjadinya perubahan mode dalam satu kurun waktu, maka dia pun ingin mengikuti mode tersebut, model baru tersebut. Nah ini juga umumnya kita memang demikian. Banyak kita dapati manusia ataupun kaum muslimin secara umum terbawa arus dengan perubahan-perubahan mode. Ya, gaya hidup manusia lagi senang-senangnya satu perhiasan yang ini semua kalau gitu ya, banjir. Di mana-mana kita dapati seperti itu. Nanti kalau sudah habis-habis ganti yang lain, masuk lagi yang lainnya. Nah, demikian ya. Jadi demikian manusia dibawa terombang-ambing ya oleh mode al-azya yang begitu banyaknya, berubah satu kepada yang lainnya seiring dengan ya berjalannya waktu. Nah, demikian juga ada tipikal para wanita yang demikian ataupun para istri yang mengikuti perkembangan zaman, terlebih lagi ya informasi-informasi tersebut dia dapat dari televisi, dari media-media informasi yang lainnya, sehingga dia pun tertarik. Kemudian kemana dia harus menuntut dan memintanya? Ya kepada suaminya. Ya kepada suaminya. Jadi suaminya menjadi target tuntutannya, dipanah tiap hari. Tuk gitu ya. Targetnya penuh. Ini mana duluan ini yang mau dipenuhi ini yang mana? Nah, sehingga kata beliau, wa kullama ruziqat qaribatun aw sadiqatun bi mauludin badarat ilal hadiyah al-bahizatis saman. Manakala kerabatnya diberi rezeki ataupun sadiqahnya temannya mendapatkan satu rezeki dengan kelahiran seorang bayi, ya akikah kan biasa gitu ya, akikah, maka dia pun segera untuk mencari hadiah yang mahal-mahal. Gengsi dong gitu ya, kalau nanti ketahuan hadiah kita itu harganya demikian. Nah, terkadang kita terbebani juga dengan hal tersebut. Artinya ini seperti menjadi satu beban ataupun menjadi satu wajib, harus ada hadiah setiap kali ada undangan. Padahal yang diwajibkan adalah apa? Ijabatud dakwah, kata Rasulullah, khamsun, ada 5 yang wajib ya, muslim alal muslim. Salah satunya adalah ijabatud dakwah, menjawab undangan. Kalau memberi hadiah itu tidak wajib. Memberi hadiah itu sesuai dengan kemampuan. Walaupun memang di sana ada anjurannya untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa. Ya kalau kita diberikan kebaikan yang satu kebaikan yaitu berupa makanan, ya balas lagi dengan makanan yang serupa. Nah, ini memang menjadi satu tradisi kita katakan, khususnya di negeri kita di Indonesia. Di beberapa daerah mungkin hampir rata-rata dari Sabang sampai Merauke. Merauke-nya sudah dikurangi juga. Ya, jadi itu yang menjadi kebiasaan, sehingga ini akan membebani ya keluarga-keluarga kaum muslimin tatkala ada undangan-undangan demikian. Padahal yang terpenting adalah menjawab undangannya, bukan membawa hadiahnya. Wa kullama tazawwaja qaribun laha saru'at ilal ihda ila zaujatih. Demikian juga apabila ada karib kerabatnya yang melakukan akad pernikahan ataupun resepsi pernikahan, maka segera dia untuk memberikan hadiah ataupun mencarikan hadiah. Nah, sehingga kata beliau, summa innaha tanduru ila tabaqatis sariyah minan nas. Tipe wanita seperti ini atau istri yang seperti ini senantiasa melihat tingkat lapisan kemewahan manusia.
Jadi selalu melihat ya tingginya ataupun ya hartanya manusia, kemewahan manusia itu dia perhatikan. Akhirnya apa? Fatajtahidu fi muhakatiha fit tarafi wa madhahiril abbahah. Sehingga dia pun berusaha untuk meniru-nirunya. Meniru-niru untuk ya bermewah-mewahan, kemudian ya hidup dengan penuh glamor dan yang semisalnya. Nah, jangan seperti itu. Sehingga kata beliau, wa idza sarat ala hadhihi at-tariqah fala budda laha min ihdahalain. Apabila seorang istri atau seorang wanita berjalan di atas cara hidup seperti ini, maka dia akan ya terjatuh pada salah satu dari kedua hal, ataupun kemungkinan ya padanya ada salah satu dari dua perkara ini kata beliau. Apa yang pertama? Yang pertama, antajida minaz zawj ghaflah aw du'fa iradah faturhiquhu bima taqtarihuhu minan nafaqat irhaqan wa tudhibu ma'a wajhihi bi dhullid dain faman yunfiqu min ghairi si'atin famasiruhul faqah wal iflas wa dhahabi ma'il wajhi. Kondisi yang pertama, boleh jadi engkau dapati sang suami ya, orang yang memiliki istri seperti ini, kemungkinan sang suaminya ini adalah seorang yang lalai ataupun memiliki ya kelemahan semangat untuk memberikan aturan di dalam keluarganya. Ya, jadi ada kelalaian pada sang suaminya, sehingga sang istri pun terus memberikan ataupun ya menekan, mempersempit dia, menyusahkan dia dengan banyaknya permintaan-permintaan, tuntutan yang harus dikeluarkan dari biaya belanja ataupun nafkah dan semisalnya. Akhirnya apa? Ini bisa mengakibatkan martabat seorang suami ataupun kemuliaannya di hadapan manusia ini akan sedikit berkurang. Kenapa? Ya, dia mau tidak mau akan terjatuh kepada ya dain, banyaknya hutang. Akhirnya hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Maka kata beliau, barang siapa yang membelanjakan hartanya secara bebas tanpa terkontrol, maka ya famasiruhul faqah wal iflas. Ya, kembalinya adalah kepada yaitu al iflas, terjadinya kebangkrutan ataupun kerugian yang besar, wa dhihabu ma'il wajhi, ataupun hilangnya martabat ataupun kemuliaannya karena terlalu banyak berhutang sana kemari hanya untuk memenuhi tuntutan istri yang sangat banyak. Ini kemungkinan yang pertama kata beliau. Ataupun kemungkinan yang kedua, ayahzuma zawju amrahu fayatahammal al-khisam ma'ahaliyah liyuhafidhu ala karamatihi bainan nas. Atau kemungkinan yang kedua yaitu sang suami kucing-kucingan. Kucing-kucingan maksudnya sembunyi-sembunyi. Kan begitu ya, dia sembunyi-sembunyi, yang terpenting dia tidak bertengkar dengan istri, biar aja lah sudah, berikan aja sudah berikannya, dia kucing-kucing yang penting ya, yang penting istri senang. Nah demikian, sehingga dia pun berusaha untuk menjaga kehormatannya di tengah-tengah manusia. Jadi kucing-kucingan sembunyi-sembunyi, padahal dia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk memenuhi tuntutan istri yang seperti ini. Maka ini ya di antara kemungkinan kenapa ya ada istri yang melakukan demikian, yaitu irhaquz zawj, menyusahkan ataupun menyulitkan sang suami dengan banyaknya tuntutan. Inna hadzal marad al-mutaqashshi fi ba'din nisa qad yakunu ahadul asbabil lati sarafat ba'du syubban 'aniz zawaj. Lianna syab yakhsha ayyubtala bizawjatin tata'adda bimutalabiha. Jadi kata beliau, inna hadzal marad al-mutafashshi, sesungguhnya ini merupakan penyakit yang banyak tersebar di sebagian para wanita. Jadi para wanita banyak sekali ya terkena penyakit seperti ini. Kalau kaum laki-laki sedikitlah yang seperti itu, yang melihat mode kan begitu ya, tapi ini umumnya wanita melihat sedikit saja ada model baru kan begitu ya, ada gaya baru, ada model baru, maka dia akan ya berusaha ingin memiliki dan membelinya, sehingga terlalu banyak tuntutan kepada sang suami dan menyusahkan serta menyulitkan sang suami.
Nah, kata beliau, penyakit seperti ini tersebar di tengah-tengah atau sebagian para wanita yang terkadang terkadang salah satu sebab ataupun hal tersebut menyebabkan sebagian para laki-laki ataupun para pemuda ba'du syubban akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk menikah. Nah, jangan. Mengurungkan niatnya untuk menikah karena khawatir dapat istri yang li'anna syab yakhsha ayyubtala bi zawjatin tata'adda bi mutalibiha. Karena seorang pemuda itu sangat khawatir dia tertimpa musibah dengan memiliki istri yang melampaui batas dalam masalah matalibnya, yaitu tuntutannya terlalu besar, kan begitu ya. Sementara kantongnya kecil. Sementara kantongnya kecil. Nah, demikian. Jadi ini bisa menyebabkan sebagian para pemuda enggan ataupun memperlama untuk menikah, ataupun mereka berusaha untuk mengumpulkan harta terlebih dahulu sebagai bentuk kehati-hatian. Barangkali dapat calon istri yang terlalu banyak tuntutan. Kalau saya nanti tidak banyak persediaannya, ini bisa kacau, kan begitu ya. Saya bisa malah tidak konsentrasi dalam menempuh hidup berumah tangga. Nah, jadi ini merupakan kesalahan ataupun merupakan rapot merah bagi sebagian para istri. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik. Sehingga beliau di sini mengatakan bahwasanya wal Islam qad a'tal haqqa lil mar'ah allati yamtani'u zawjuha 'anil infaq 'alayha bima tahtaju ilayhi min thiyabin wa ta'amin yaliku biha wa huwa qadirun an ta'khudha min malihi bighairi itsnihi li'anna nafaqataha wajibah. Nah, Islam sungguh telah memberikan hak bagi seorang wanita untuk mengambil apa yang dia butuhkan dari seorang suami yang mungkin menghalangi nafkahnya kepada sang istri, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya berupa pakaian, makanan, sekalipun itu tanpa izin sang suami. Tapi ini bukan menjadi pembahasan saat ini, kan begitu ya. Artinya apa? Artinya kalau didapati para suami yang terlihat sangat pelitnya, kan begitu ya, sehingga menyulitkan sang istri, maka tidak mengapa sang istri untuk mengambil harta sang suami dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan nafkahnya, itu berupa pakaian ataupun makanan, selama itu tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas, karena memang di sana disebutkan oleh para ulama seperti disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan nafaqatuz zaujah wajibah bil kitab wa sunnah wal ijma'. Memberikan nafkah kepada para istri hukumnya wajib, ditentukan dengan berdasarkan dengan Al-Qur'an, kitab, dengan sunnah dan dengan ijma'. Demikian juga di sana seperti yang pernah terjadi di masa Nabi SAW, disebutkan di dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Hindun yaitu istrinya dari Abu Sufyan pernah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah seorang laki-laki yang syahih. Tahu laki-laki syahih? Laki-laki yang bakhil. Jadi sebagian ahlu lughah menyebutkan syahih ini lebih parah daripada bakhil. Jadi benar-benar kan begitu ya. Jadi benar-benar sempit sekali, sulit sekali untuk mendapatkan duit dari kantongnya. Syahih. Jadi sampai-sampai Hindun datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu rajulun syahih." Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang sangat pelit sekali, gitu ya, pelit sekali. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmi. Dia tidak memberikan kepadaku nafkahnya yang mencukupiku dan mencukupi anakku, kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Fahal alayya fi dzalika min junah?
apakah ada dosa pada diriku terhadap perbuatan itu? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silahkan ambil dari hartanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf ini juga bisa bermakna urf, sesuai dengan urf kebiasaan ya belanja di satu wilayah. Urfnya Balikpapan dalam masalah belanja itu kan beda dengan di Jawa misalnya, ataupun di Jogja, di Solo. Sama atau beda? Beda. Itu maksudnya ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri itu dengan cara urfnya. Kan begitu ya. Jadi kalau satu urf di satu wilayah, urfnya itu begini cara bergaul dengan wanita seperti ini, maka boleh dilakukan seperti itu. Karena terkadang beda dengan wilayah yang lain. Nah, demikian juga dalam masalah dalam masalah mengambil harta sang suami yang pelit. Kan begitu ya, sesuai dengan urf. Kalau urfnya di sini mungkin ya tahulah bagaimana Balikpapan, kan begitu ya. Bagaimana konsumtifnya ataupun ya harga-harganya dan semisalnya, itu urfnya di sini. Itu jelas berbeda. Jadi nanti hukumnya akan berbeda, jadi nggak bisa disamakan. Ketika sang suami, berapa kamu ambil, berapa kamu belanjakan? Sekian, berapa? 1 juta dalam waktu seminggu. Wah, di sana saja kakak saya itu cuma 200.000. Di mana? Di Yogyakarta, kan gitu ya. Ya itu beda, kan gitu ya. Jadi urfnya. Jadi Rasulullah mengatakan khudhi min malihi bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf, maksudnya sesuai dengan urf. Ma yakfika, yaitu sesuatu yang ma yakfiki wa yakfi baniki. Itu sesuatu yang mencukupimu dan mencukupi anakmu. Nah, demikian. Jadi ya, adapun hal tersebut ini dibolehkan. Akan tetapi kalau seorang wanita yang terlalu banyak tuntutannya, maka ini perbuatan yang melampaui batas, dan ini termasuk kesalahan dan bisa mendorong suami kepada hal-hal yang buruk tadi yang kita sebutkan. Bisa jadi melalaikan suami, bisa jadi sang suami akan berbuat demikian, bahkan bisa jadi menyebabkan sang suami itu tidak memperdulikan aminal halal, aminal haram. Dia tidak peduli dia mendapatkan harta dari yang halal ataupun yang dari yang haram. Kenapa? Karena hanya untuk dia memenuhi tuntutan istrinya yang terlalu banyak menuntut. Wallahu a'lam bishawab.